Komposter ember tumpuk. Mungkin sobat sekalian sudah sering mendengar atau melihat ulasan mengenai komposter ini. Komposter ini menghasilkan dua produk sekaligus, yaitu produk kompos padat dan juga kompos cair. Memang komposter ini ditujukan untuk skala rumah tangga pada khususnya, karena sebagai upaya juga untuk mengurangi sampah, khususnya sampah dapur atau sampah rumah tangga berjenis organik atau sampah organik. Jadi paling tidak dengan membuat komposter ini kita bisa mengurangi residu sampah dan juga membuat sampah organik itu menjadi lebih bermanfaat. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita ikuti video ini. Di depan saya sudah ada dua ember. Jika menggunakan dua ember seperti di depan saya ini, gunakan ember yang berbeda ukuran, yang nantinya ukuran yang lebih besar ada di atas sebagai penampungan kompos padat atau untuk sampah organiknya, sedangkan yang di bawah sebagai penampungan lindi atau hasil pengomposan yang berupa cairan. Oke, mari kita mulai pembuatannya. Saya mulai untuk ember bagian bawah atau penampungan lindi. Untuk ember yang bagian bawah atau penampungan lindi, saya pasang keran yang nantinya berfungsi untuk memanen lindi. Cukup dengan membuka keran, cairan hasil pengomposan akan mengalir melalui keran. Untuk membuat lubang ini bisa menggunakan hulso, karena saya tidak ada hulso, saya menggunakan gunting dan juga bantuan solder atau pemanas untuk membuat lubang dan meratakannya. Setelah lubang dibuat, pasang keran. Untuk memasangkan keran, usahakan rapat karena untuk menghindari kebocoran. Usahakan posisi keran tidak terlalu ke bawah untuk menghindari keran tersumbat akibat endapan yang dihasilkan dari pengomposan. Setelah pengerjaan ember bagian bawah selesai, saatnya untuk mengerjakan ember bagian atas, di mana ember ini berfungsi sebagai penampungan kompos padat. Untuk ember yang bagian atas, bagian bawahnya dilubangi, di mana pada saat proses dekomposisi akan menghasilkan cairan, dan cairan tersebut akan melewati lubang tersebut dan tertampung di bagian ember yang bawah. Dan lubang tersebut cukup dibuat dengan ukuran kecil agar kompos tidak ikut terbawa ke bagian ember penampungan lindi. Setelah selesai, mari kita lakukan instalasi komposter ember tumpuk ini. Jadi komposter ini memerlukan alas atau peninggi supaya nanti memudahkan pada saat pemanenan lindi. Dan komposter ember tumpuk sudah jadi dan siap untuk digunakan. Sekarang saatnya untuk mengisi komposter. Kita siapkan dulu larutan bakteri starter. Jadi ini opsional ya, tetapi lebih baik untuk menggunakan bakteri starter karena untuk mempercepat pengomposan dan meminimalisir terjadinya bau akibat proses pengomposan. Karena saya menggunakan pelarut atau air sebanyak 500 ml, maka saya menggunakan E4 atau bakteri starternya sebanyak 10 ml saja. Kemudian bakteri starter atau E4 kita tuangkan pada pelarut atau air. Untuk bahan selanjutnya yaitu molase. Jika sobat semua tidak ada molase, bisa menggunakan gula pasir atau gula merah. Berapa takarannya? Untuk molase gunakan 10 ml. Jika menggunakan gula merah atau gula pasir, gunakan 10 gram. Kemudian campurkan molase menjadi satu. Kemudian lakukan pengadukan. Jadi sama ya rumusnya seperti di video-video sebelumnya untuk penggunaan E4 ini. Jadi sebagai patokan saja, jika menggunakan pelarut 1 liter, maka gunakan E4 atau bakteri starter sebanyak 20 ml dan molase 20 ml juga. Oke, lanjut.
kita tuangkan larutan bakteri starter ini ke dalam sprayer. Tapi ini opsional juga ya, jika tidak ada sprayer disiramkan saja nantinya juga boleh. Tapi keuntungan dengan menggunakan sprayer akan lebih rata nanti dalam pemberian larutan ini. Oke, kita isi komposternya. Jadi ini yang membedakan dengan yang ada pada umumnya. Saya menggunakan lapisan dasar komposter ember tumpuk ini dengan menggunakan arang sekam. Nanti akan saya ulas lebih khusus alasannya. Apakah menggunakan tanah atau kompos yang sudah jadi boleh? Jawabannya boleh ya sahabat. Setelah didasari dengan arang sekam, baru dimasukkan sampah organiknya. Berapa banyaknya? Kira-kira ketebalannya 3-5 cm. Setelah itu tutup kembali dengan arang sekam atau tanah. Jadi tanah atau arang sekam ini sebagai pemisah antar layer atau lapisan. Jadi komposter ini dibuat lapisan-lapisan. Setelah tertutup rata dengan arang sekam, lakukan penyemprotan atau penyiraman dengan menggunakan bakteri starter yang telah dibuat tadi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ini opsional, bisa menggunakan larutan bakteri starter atau tidak. Sampah akan tetap terdekomposisi meskipun tanpa larutan bakteri atau bakteri starter, tapi konsekuensinya pengkomposan akan lama dan mungkin menimbulkan bau. Setelah penyemprotan bakteri starter, tutup komposter kembali. Jadi ketika ada sampah organik lagi dan akan kita masukkan ke dalam komposter ini, lakukan langkah-langkah seperti tadi. Seperti contohnya ini sampah organik atau sisa dari makanan. Jadi saya ulangi lagi, lakukan hal yang sama. Setelah memasukkan sampah organik, tutup kembali dengan arang sekam atau tanah. Kemudian siram dengan larutan bakteri starter. Jadi ini salah satu alasan saya menggunakan arang sekam. Arang sekam sebagai rumah yang nyaman bagi bakteri. Jadi mungkin ada sobat yang bertanya, kapan kompos ini bisa dipanen? Kompos padat bisa dipanen setelah 1 bulan setelah sampah organik penuh, dan untuk air lindi bisa dipanen 1 bulan setelah pengisian pertama sampah organik. Untuk air lindi sebelum diaplikasikan ke tanaman, simpan terlebih dahulu selama kurang lebih 7 hari, dan akan saya bahas lebih lanjut di video berikutnya untuk panen dan perlakuan kompos padat dan air lindinya serta bagaimana cara aplikasinya. Terima kasih telah menyimak.